Teman-teman gua dari daerah Tangerang Selatan, gimana kabarnya? Apakah sudah menggunakan parfum hari ini? Ya, jadi awal bulan Desember 2025 kita semua dikagetkan dengan sebuah berita dan juga kabar terbaru kalau misalnya katanya daerah yang dijuluki sebagai kota paling wangi atau kota bunga, yaitu daerah Tangerang, dikabarkan banyak banget sampah-sampah bertebaran di sisi-sisi atau ruas jalannya, khususnya untuk daerah flyover Ciputat dan juga di daerah Puskesmas Serpong. Banyak dari masyarakatnya penasaran ini semua disebabkan karena apa dan apakah sudah ada penanganan langsung dari Pemdanya. Well, di video ngopik kesempatan kayak ini, meskipun gue bukan tinggal di daerah Tangerang gitu ya, gue bakal coba buat kasih tau ke lo semua apa aja yang udah gue baca gitu ya, dan apa aja keterangan-keterangan yang bisa gue kasih ke lo semua terkait adanya fenomena ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omrey. Kalau misalnya ngomongin soal Tangerang, sebenarnya yang lagi rame nggak cuma soal sampahnya gitu ya, tapi soal Tugu titik nol. Tapi ini Pemda Kabupaten, bukan kota Tangerang Selatan, itu beda daerah gitu ya. Cuman ini juga lagi rame karena menelan biaya 2,3 miliar, cuman hasil tugunya kayak gini. Ini kalau misalkan mesen ke kuli rumah gua kayaknya 15 juta juga udah bisa bagus gitu ya. Tapi nah, sebenarnya tujuan dari gua nge-follow up informasi ini bukan cuman pengen ikut ngejekin doang, tapi gue pengen ngasih informasi tambahan biar lu semua nggak cuman asal komentar. Ada informasi-informasi krusial yang lu harus tahu gitu ya, yang menelan biaya 2,3 miliar ini ternyata nggak cuman tugunya doang yang dibuat, tapi juga tentang perawatan taman literasinya. Nanti kita bakal baca bareng-bareng gitu ya, beritanya udah ada di kompas.com dengan judul Anggaran Tugu titik nol Tangerang 2,3 miliar. Ini penjelasan dari Bapeda. Nah, tapi sebelum kita langsung loncat ke dalam permasalahan Tugu titik nol ini yang ada di daerah Kabupaten Tangerang, kita bakal sama-sama bahas dulu permasalahan dari sampah Tangerang Selatan yang mana udah diberitain sama banyak banget portal media nasional. Pertama kali gua tahu permasalahan dari New Dots, dan setelah gue baca, ternyata permasalahan itu udah ada dari awal bulan Desember, dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Desember 2025. Yang buat ini ramenya adalah setelah banyak banget sampah-sampah ada di pinggir-pinggir jalan, salah satu solusi yang diberikan sama Pemdanya itu nutupin sampahnya pakai terpal, terus abis itu dikasih sama parfum. Akar masalahnya nggak terselesaikan ya, tapi nambah masalah baru. Jadi dah bahan bulian netizen gitu ya di internet. Wah, ini juga udah dibuatin videonya gitu sama Om Arman Fasona. Bahkan udah dibuatin video sindiran juga sama Om Eki Prayogo. Kalau gak salah dia biasanya ngekritik pemerintah dan menganggap kalau misalkan apa yang terjadi di Tangerang Selatan ini udah kayak analogi yang cocok bagaimana caranya pemerintah kita dalam menangani sebuah permasalahan yang sistematis gitu ya. Bukannya dicari akar permasalahan mana, tapi malahan ditutup-tutupin. Well, belum semua yang penasaran apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Setelah gue baca-baca, ternyata banyak spekulasi dari masyarakat yang mengira kalau misalnya ini disebabkan gara-gara kasus korupsi mantan kepala dinas lingkungan hidup Tangerang Selatan yang memenangkan tender sebuah perusahaan yang gak terlalu bagus spesifikasinya tentang pengelolaan proyek sampah senilai 21,6 miliar, di mana JPU bilang ini memperkaya diri sendiri. Berdasarkan berita dari Kompas dikasih tahu kalau misalnya mantan kepala dinas lingkungan hidup DLH Tangerang Selatan Wahyu Noto Lukman didakwa korupsi proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah senilai 21,6 miliar, di mana dia didakwa bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Zeki Yamani, Kabid Kebersihan Tubagus ya, terus kemudian Direktur Utama PT Ella Pratama Perkara. Jaksa penuntut umum menyebut Wahyu Noto memperkaya Sukron melalui proyek senilai 75,9 miliar tersebut, di mana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Sukron Yuliadi Mufti selaku Direktur Utama PT Ella Pratama Prakara yang merugikan keuangan negara sebesar 21,6 miliar. Kalau misalnya kita baca selintas gitu ya, emang ada hubungannya antara kenapa sampahnya nggak diangkutin, oh sama ada korupsinya gitu. Tapi ternyata setelah gue cari tahu ya lewat berita VOI dengan judul After a Week of Accumulating Garbage in Ciputat Serpong is Starting to be Hauled Away, dijelasin kalau misalkan tempat pembuangan akhir sampahnya yaitu di Cipecang, TPA Cipecang, itu emang lagi ditutup dan lagi rehabilitasi, lagi dibenerin ulang gitu. Jadi makanya masih belum bisa menerima sampah-sampah dari Tangerang Selatan. Makanya sampah-sampah yang emang harusnya itu dibawa ke sini masih didemin aja di sisi-sisi jalan. Jadi begitulah kira-kira alasan kenapa sampahnya tuh masih ada dan masih belum diangkutin ke tempat pembuangan akhir, guys. Ya. Alasannya kenapa bang tempat pembuangan air Cipecangnya itu ditutup? Nah, itu beda lagi tuh permasalahannya, mungkin ya karena
pengelolaannya kurang baik gitu ya, atau justru emang lagi dibenerin, I don't know. Cuma yang jelas kita bakal lihat ke depannya bagaimana pemerintah daerah dari Tangerang Selatan itu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang jelas kalau misalnya lihat dari beberapa berita udah banyak banget yang demo soal permasalahan sampah yang berserakan. Salah satunya itu dari ratusan warga Serpong yang ngegeruduk DPRD Tangerang Selatan. Bahkan udah ada langsung tanggapan dari Menteri PU yang mana dia ingin mendorong solusi waste to energy dan tutup TPA Cipecang. Gua nggak ngerti nih gimana caranya gitu ya. Terus bagaimana caranya langsung bisa ngangkut-ngangkutin sampah biar sengaja itu nggak yang bau-bau lagi gitu di pinggir-pinggir jalan. Cuman kalau misalnya pada akhirnya dibilang harus menggunakan solusi waste to energy dan tutup TPA Cipecang, berarti emang harus ada tempat lain gak sih buat pembuangan sampah. Nah itu loh. Nah, kita bakal baca bareng-bareng dari beritanya karena gue juga masih curious gitu ya, masih penasaran. Krisis pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan kini memasuki babak baru yang krusial. Aksi unjuk rasa warga di depan kantor DPRD Tangerang Selatan yang menuntut pembukaan kembali tempat pemrosesan akhir TPA Cipecang mendapat respon tegas dari pemerintah pusat. Oh, berarti emang udah ditutup. Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pola lama penimbunan sampah sudah tidak lagi relevan dan menyerukan transisi besar menuju teknologi waste to energy atau WTE. Oh, ini lagi transisi berarti. Makanya sampahnya itu masih dibiarin di pinggir-pinggir jalan. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, ya, Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa sistem pengelolaan konvensional seperti TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle tidak akan pernah sanggup menampung ledakan sampah kota besar yang volumenya telah melampaui angka kritis. Oke. Solusi cepatnya kayak gimana coba selain ditutupin terpal? Soalnya kalau misalnya pada akhirnya ditutupin doang, sampahnya masih tinggal lempar aja nggak sih ke situ? Terus yang ditutupin tuh malah nambah lagi nggak sih di atas-atasnya? Limitasi TPS 3R bukan solusi untuk kota metropolitan. Ya, jadi menjawab tuntutan warga agar pengelolaan sampah dilakukan sejak dari sumber melalui TPS 3R, Dodi menegaskan skema TPS 3R secara desain hanya diperuntukkan bagi kawasan dengan produksi sampah kecil, yakni di bawah 500 ton per hari. Berarti Tangerang Selatan itu udah lebih dari 500 ton nggak sih? Sebenarnya semua kota yang volumenya sampah di atas 1000 ton per hari tidak sanggup kami tangani hanya dengan TPS 3R. Untuk volume sebesar itu opsinya adalah dibakar, tapi tidak bisa sekedar dibakar agar efektif dan efisien, sampah harus dibakar dan dikonversi menjadi energi listrik. Oke. Jadi kata beliau, Tangsel kini berada di persimpangan jalan. Dengan volume sampah harian yang menyentuh angka 1000 ton, kota ini tidak bisa lagi bergantung pada fasilitas mikro, melainkan membutuhkan infrastruktur pengelolaan skala industri yang terintegrasi. Nah, penyakitnya di sini udah kerasa gitu kalau misalkan masalahnya muncul, tapi baru aja dikerjain gimana caranya untuk menyelesaikan ini. Padahal solusinya itu harusnya bisa dipikirin dalam beberapa tahun-tahun terakhir gitu ya, sebelum pada akhirnya muncul ya masalah yang membludak. Senada dengan Menteri PU, Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Kromistriana memaparkan data ketimpangan kapasitas yang menjadi alasan kuat penutupan TPA Cipecang. Jadi kalau misalnya lu lihat Cipecang berarti udah banyak banget, udah membludak banget nih. Ini udah nggak bisa menampung sampah-sampah lagi, makanya ditutup coy. Kapasitas TPA Cipecang hanya mampu menampung maksimal 400 ton sampah per hari, sementara produksi sampah Tangsel rata-rata minimal 800 ton dan seringkali melebihi 1000 ton per hari, hampir 2 kali lipatnya. Ya memang TPA Cipecang sudah tidak bisa menampung beban sampah Tangsel. Pemkot Tangsel saat ini di tengah menata ulang lokasi tersebut dengan sistem terasering dan merencanakan landfill baru sebagai langkah transisi. Ya, jadi lagi nyari lokasi yang pas untuk menjadi TPA selain Cipecang ya. Solusi jangka panjang pada masalah ini telah dikunci melalui Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Perpres ini mengatur tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Dodi menyebutkan bahwa payung hukum ini adalah legitimasi bagi daerah untuk beralih ke teknologi pembakaran sampah modern yang menghasilkan listrik. Walaupun pembangunannya membutuhkan biaya yang besar, efisiensi yang dihasilkan terhadap sanitasi kota dan kedaulatan energi jauh lebih berharga. Well, dari berita ini kita bisa tahu kalau misalnya ternyata masih belum ada langkah konkret yang cepat untuk bisa menyelesaikan dan juga mengatasi sampah-sampah yang ada di pinggir jalan. Cuman kabar baiknya adalah mereka udah mikirin gimana jangka panjangnya agar nggak terjadi lagi seperti ini. Jadi semangat buat teman-teman di daerah Tangerang Selatan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk menutup pembahasan ini, kita bakal sama-sama nge-cross check berita tentang anggaran Tugu 0 Tangerang yang dinilai 2,3 miliar. Cuman hasilnya Tugu yang kalau misalnya dihitung pakai kasar cuman 15 juta gitu ya. Ternyata 2,3 miliar itu nggak cuman ngebangun Tugu doang, tapi tamannya juga, taman literasi sampai 1000 meter. Ya, ini juga diperbaikin, makanya bisa menelan angka 2,3 miliar. Ini bekerja sama lintas institusi gitu ya, nggak cuman Pemda Kabupaten Tangerang, tapi juga sama Badan Informasi Geospasial
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan masih banyak lagi. Lu bisa lihat sendiri dokumentasinya kayak gimana. Ini agak sedikit bias soalnya kalau misalnya di video postingan-postingan Instagram atau media sosial cuman ngasih lihat tugu doang. Padahal sebenarnya 2,3 miliar itu, nah semuanya nih sampai ke benteng-bentengnya ya, terus abis itu rumput-rumputnya dan juga bagaimana pengolahan-pengolahan untuk kedepannya, begitulah kira-kira guys. Kasihan nanti kalau misalnya lu udah tiba-tiba ngamuk gitu ya cuma ngeliat tugu doang, padahal sebenarnya 2,3 miliar itu katanya sampai ke taman-tamannya juga. Jadi takutnya nih cuman sekedar pancingan biar lu semakin marah lah sama apa yang dilakuin sama pemerintah, padahal mah sebenarnya nggak yang terlalu parah-parah amat juga gitu. But well, it's up to you man, bagaimana tanggapannya terkait setiap berita yang terjadi di negara kita ini. Gue cuma bisa memberitakan apa yang emang terjadi secara faktual gitu ya. Sekali lagi thank you buat udah nontonin juga mendengarkan video ngopi, dan sampai jumpa lagi di next video. Gue undur diri, sampai jumpa.